kami dari kelompok 5 Manajemen Logistik. Dengan saya Rizky Lutfisari, saya Zalfa Fauzia, saya Pramandya Sidika, ingin mempresentasikan hasil analisis 5W+1H dan juga analisis SWOT yang kita telah analisis dari studi kasus yang ada. Yang pertama, boleh dibacakan oleh Pramandya. Kasusnya anjloknya logistik di Indonesia. 5W1H-nya untuk wattnya adalah yang kita analisis kinerja logistik Indonesia sangat anjlok. Untuk Who-nya ini di sini yang terlibat adalah logistik Indonesia, dan menurut logistik Indonesia ada 6 penilaian, yaitu 1 custom, infrastruktur, international shipment, logistik competence, quality timelines, dan tracking dan tracing. Untuk WN-nya, saat pandemi terjadi tekanan ekspor impor di Indonesia. Kedua, kelangkaan kontainer menjadi salah satu tantangan anjloknya logistik di Indonesia. Untuk WL-nya adalah dari hasil LPI Indonesia turun peringkat performa dari peringkat ke-63 dari peringkat dari 48 menjadi peringkat ke-63 dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Untuk how-nya meningkatkan jumlah kontainer, melakukan ekspansi bisnis logistik di Indonesia. Saran dan perbaikan untuk kondisi anjloknya logistik di Indonesia adalah: 1. Meningkatkan jumlah kontainer untuk stabilitas logistik di Indonesia. 2. Menstabilkan ekspor impor di Indonesia. 3. Melakukan ekspansi bisnis logistik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun analisis SWOT dari studi kasus yang pertama, yaitu strength. Pada tahun 2003, PT MPM menjadi contoh perusahaan yang mengalami kinerja perusahaan dalam bidang logistik dengan perubahannya. Yang kedua, weakness-nya yaitu kurangnya kontainer, kemudian adanya tekanan ekspansi dan mahalnya di dalam biaya infrastruktur. Kemudian opportunity-nya 2023 kenaikan positif terkait indeks logistik, sehingga dari 2023 sampai tahun pemilu akan mengalami kenaikan yang positif. Kemudian threats-nya, jika tidak adanya perbaikan infrastruktur, maka terdampak terhadap bisnis logistik, yaitu seperti keselamatan di jalan. Dan juga analisis SWOT untuk studi kasus yang kedua dibacakan oleh Zahwa. Jadi yang pertama itu ada what, apa yang menyebabkan logistik tanah air belum kompetitif. Yang pertama, adanya tingkatan penerapan otomasi yang berbeda, dan juga ketiadaan platform logistik dan dari hulu ke hilir, keseimbangan volume muatan, dan juga masalah konektivitas antar wilayah yang belum merata atau infrastruktur. Lalu ada juga sistem logistik nasional yang tidak efektif dan belum adanya UU logistik dan kelembagaan logistik. Yang kedua, pernyataan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meluncurkan ekosistem logistik nasional menjadi penentu daya perekonomian di Indonesia. Lalu yang ketiga ada when, yaitu Trade Across Border atau TAB EODB naik sedikit dari tahun 2019 dengan angka 67,3 menjadi 69,3 di tahun 2020, yang berarti tidak terlalu bagus. Lalu yang keempat ada why. Penyebab bengkaknya biaya logistik Indonesia adalah terlalu banyak instansi yang terlibat hanya untuk pengiriman barang saja. Ada lebih dari 18 lembaga, serta sistem masih manual dan harus mengupload dokumen berulang kali. Lalu yang kelima ada where, di mana posisi Indonesia berada di posisi kelima se-Asia Tenggara dan di posisi ke-46 di dunia dengan skor LPI 3,15. Lalu yang terakhir ada how, bagaimana solusi agar sistem logistik nasional menjadi efektif adalah dengan cara mengadakan platform digital seperti dokumen sharing antar lembaga, sehingga pelaku usaha tidak
perlu bolak-balik pemesanan truk secara online dan pembayaran secara online melalui platform digital. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis dari studi kasus yang kedua, yaitu yang pertama, strength atau kekuatannya, yaitu berada dari dukungan Menteri Keuangan atas perbaikan penerapan ekosistem logistik nasional untuk meningkatkan daya perekonomian Indonesia. Kemudian weakness-nya, kelemahannya, karena di Indonesia masih banyaknya biaya logistik yang masih mahal. Proses dalam menyelesaikan di bidang logistiknya masih stagnan atau berada di tempat. Kemudian sistem masih manual sehingga membuat Indonesia harus melakukan perubahan dalam bidang logistik. Kemudian terlalu banyaknya instansi yang terlibat. Adapun yang ketiga yaitu opportunity. Jika ekosistem logistik nasional sudah mengalami perubahan dengan yang lebih baik, maka biaya ekosistem logistik pun akan lebih murah sehingga membuat bidang usaha di dalam bidang logistik mengalami peningkatan yang signifikan karena murahnya biaya dan juga pelaku usaha mendapatkan efisiensi waktu dalam perjalanan logistiknya. Kemudian ada trends, yaitu para pelaku usaha dapat menjalankan trendsnya. Pelaku usaha akan mengalami adaptasi kembali dengan reformasi sistem yang diperbaharui ini. Kemudian yang terakhir ada saran dari kami, yaitu menurut kami perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan video adalah mempercepat pengadaan platform digital agar posisi Indonesia di ASEAN maupun di dunia segera naik dan skor LPI-nya bisa mencapai angka 35 ke atas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.